Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrafal Sumutala dengan NIM E1S1240030. Kali ini saya akan menjelaskan tentang linked list, struktur data, dan algoritma dengan Python. Oke. Hmm, ikhtisar. Pertama itu ada pendahuluan, introduction. Lalu ada berbagai jenis linked list. Pertama ada single linked list, ada circularity linked list, double list, linked list, lalu ada ADP positional list, the optional list, ADT. Lalu mengurutkan positional list. Ada juga studi kasus mempertahankan frekuensi akses, lalu sekuen berbasis link versus berbasis array. Nah, perkenalan atau pendahuluan. Array versus linked list. Sebuah array menyediakan representasi yang lebih terpusat dengan satu bongkahan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Nah, keterbatasan keterbatasan sequence berbasis array yaitu pertama panjang dari suatu dynamic array mungkin lebih besar daripada jumlah elemen sebenarnya yang disimpan. Nah, batas teramortasi untuk operasi-operasi tertentu mungkin tidak dapat diterima tidak dapat diterima dalam sistem real time. Operasi penyisihan dan penghapusan pada posisi bagian dalam satu array membutuhkan biaya yang besar, tidak efisien. Nah, untuk linked list itu adalah alternatif untuk sequence berbasis array yang dapat mengatasi keterbatasan itu. Nah, linked list itu mengandalkan representasi yang lebih distribusi, di mana sebuah objek ringan yang dikenal sebagai node atau sampul dialokasikan untuk setiap elemen. Nah, setiap node itu menyimpan referensi ke elemennya sendiri, dan satu atau lebih referensi ke node-node tetangganya untuk secara kolektif mempresentasikan urutan linear dari sequence tersebut. Nah, linked list itu memiliki keterbatasan. Pertama, elemen-elemen dari sebuah array list, dari sebuah linked list tidak dapat diakses secara efisien menggunakan indeks numerik. Lalu kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah itu merupakan node kedua, kelima, atau ke puluhan dalam list. Oke. Sebuah single linked list di dalam bentuk paling sederhananya adalah kumpulan node sampul yang secara kolektif membentuk sebuah urutan linear. Nah, setiap node itu menyimpan referensi ke sebuah objek yang merupakan elemen dan dari urutan tersebut, serta referensi ke node berikutnya dalam daftar list. Node pertama dan terakhir dari sebuah linked list itu masing-masing dikenal sebagai head dan tail dari daftar tersebut. Nah, dengan memulai dari head dan berpisah dari satu node ke node lain mengikuti referensi next, dari setiap node kita dapat mencapai tail atau ekor dari daftar tersebut. Nah, proses ini itu disebut dengan disebut dengan traversing atau penelusuran linked list. Nah, kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai node yang memiliki nilai non atau kosong pada referensi next-nya. Nah, karena referensi next dari sebuah node dapat dilihat dari tautan link atau petunjuk pointer ke node lain, proses menelusuri daftar juga dikenal sebagai link hopping atau pointer hopping. Oke. Nah, apa itu single linked list? Bayangkan ini sebuah permainan antara peran atau pesan atau kereta mainan. Nah, setiap gerbong itu node hanya tahu dua hal, apa muatan yang dibawanya dan siapa gerbong tepat di belakangnya. Nah, setiap gerbong itu disebut node, setiap muatan disebut elemen atau data, dan setiap gerbong di belakangnya itu disebut next. Nah, itu disebut single atau tunggal karena jalurnya itu cuma satu arah. Oke. Komponen utama node itu ada elemen dan juga next. Head itu ujung depan dan tail itu ujung belakang. Null itu simbol
eh simbol farting kosong lah. Oke, mengenal istilah transversing. Karena linked list tidak punya nomor indeks 0, 1, 2 dan seterusnya seperti array biasa, kita tidak bisa langsung lompat ke tengah. Jika kamu ingin mencapai data bos, kamu wajib melalui lex head petunjuknya ke SMP, jalan ke SMP, lihat petunjuknya ke ATL, jalan ke ATL baru sampai ke bos. Jadi begini. Kalau mau sampai ke bos, kita harus lewat ini. Tidak bisa langsung dari lex langsung ke bos gitu. Oke, lanjut. Eh, sebuah referensi ke bagian kepala dari daftar. Tanpa adanya referensi eksplisit ke head, tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi node tersebut. Sebuah referensi eksplisit ke node tile tidak wajib itu, tetapi lebih disukai untuk mencegah keharusan menelusuri. Nah, jumlah dari total seluruh node yang membentuk daftar tersebut, ukuran atau size itu tidak wajib, tapi lebih disukai untuk menghindari penelusuran daftar yang hanya demi mendapatkan jumlah totalnya. Nah, sifat penting dari linked list itu adalah ia tidak memiliki ukuran tetap yang ditentukan sebelumnya. Linked list itu menggunakan ruang secara proporsional sesuai dengan jumlah elemennya saat ini. Ketika menggunakan single linked list, kita dapat dengan mudah menyisipkan sebuah elemen pada bagian head dari daftar tersebut. Nah, langkah untuk menyiapkan elemen itu, pertama buat sebuah node baru, lalu atur elemennya ke elemen baru, atur tautan berikutnya untuk menunjuk ke head saat ini, atur head dari daftar agar menunjuk ke node baru tersebut. Oke, ini ada langkah-langkahnya di sini. Hmm. Nah, jika sebelumnya kita belajar tentang cara menambah gerbong di paling depan, nah, slide dari gambar ini itu menjelaskan cara menyambung gerbang baru di bagian paling belakang. Nah, mengapa referensi next baru diatur ke node? Ketika sebuah node baru dibuat, dia dipersiapkan untuk menjadi gerbong di belakangnya. Oleh karena itu, petunjuk next-nya harus diarahkan ke node simbol. Yang ini. Langkah-langkah. Menghapus elemen dari single linked list. Itu menghapus elemen dari head pada sebuah single linked list itu pada dasarnya merupakan kebalikan dari operasi menyiapkan elemen baru di bagian head. Nah, sayangnya tidak mudah untuk menghapus node terakhir, tile, pada sebuah single linked list. Meskipun kita memiliki referensi tile secara langsung ke node terakhir dari daftar tersebut, kita harus bisa mengakses node sebelum node terakhir agar dapat menghapus node tersebut. Nah, kita tidak dapat menjangkau node sebelum tile hanya dengan mengikuti tautan next dari arah tile. Satu-satunya cara adalah satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah dengan memulai dari daftar head daftar dan mencari ke seluruh daftar list. Rangkaian operasi lompat tautan link hopping seperti itu bisa memakai waktu lama. Nah, operasi ini bisa dilakukan secara lebih efisien dengan double linked list. Oke. Jadi harus pakai double linked list. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke kodenya. Sini saya sudah buat beberapa, jadi saya tinggal eh, ketik aja ya dari awal sampai akhir, terus kita running. Oke, dan mulai untuk ini.
Oke, sekarang kita coba running. Wait, ada yang error. Ini bagian self kurang titik 2. Oke, kita coba running. Ada yang error. Di bagian line 7. Oh, oke. Sekarang di line 58. Ini bukan. Nah, error lagi di line 64. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, sekarang udah benar. Jadi kita bisa lihat outputnya di sini. Panjang stack 6, stack S 5, dikurang keluarkan 2, keluarkan 0. Sekarang panjangnya jadi 4, isi stacknya itu 17, 3, 15, dan 10. Oke. Wait, tunggu dulu. Nah, analisis operasi linked list array dari Oke, kita analisis dulu. Semua node method selesai dalam waktu konstan pada skenario terburuk. Tidak diperlukan analisis teramortasi. Penggunaan ruang adalah O dalam kurung N, di mana N adalah jumlah elemen yang saat ini ada di dalam stack. Jadi tadi operasinya. Oke. Nah, implementasi ini memastikan waktu operasi skenario terburuk adalah O dalam kurung 1. Eh, Word case O dalam kurung time untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan tiga variabel instan, yaitu head, tile, dan size untuk menghindari keharusan menelusuri daftar. Nah, elemen ditambahkan ke bagian akhir daftar dan dihapus dari bagian depan daftar. Perhatian ekstra harus diberikan untuk menjaga keakuratan referensi tile. Selama operasi queue, node terbaru akan selalu menjadi tile yang baru. Jika hanya ada satu elemen di dalam tile, elemen tersebut juga akan menjadi head yang baru. Penggunaan ruang memori bersifat linear terhadap ruang elemen saat ini. Oke, penjelasan konsep. Nah, setelah sebelumnya mempelajari stack tumpukan, sekarang kita mempelajari QW antrian. Berbeda dengan stack, QW bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out. Elemen pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar. Nah, sama seperti antrian di kasir supermarket agar semua operasi menambah dan menghapus bisa berjalan sangat cepat dalam waktu konstan atau dengan rumus O dalam kurung 1. Kita memetakan ujung antrian ke dalam struktur single linked list dengan strategi pertama itu operasi NQ, lalu kedua operasi DQ. Oke, ini itu penjelasan dari kode yang tadi yang saya buat. Ya kah? Kayaknya bukan deh. Bukan ya. Ini untuk kode yang baru. Yaitu penjelasan untuk kode yang baru yang ini. Nah,
Lalu saya akan menjelaskan lagi bagian sorry ya. Nah, saya akan lagi menjelaskan lagi bagian kode yang ini. Yang ini nih. Ini telah. Tadi udah saya jelaskan. Nah, untuk analisis outputnya nanti ini, jika menjalankan kode di atas, hasilnya akan sesuai dengan cuplikan konsol pada image yang ini. Nah, oke, itu setelah in-queue, struktur antrian tercetak berurutan dari depan ke belakang. Angka 5 berada di baris paling depan. Ketika ada queue pertama kali, angka 5 keluar karena dia yang mengantri paling pertama. Nah, angka 7 keluar karena giliran dia yang berada di posisi paling depan sekarang. Nah, menyisakan 3 elemen dengan urutan 1, 9, dan 3. Oke. Terus, circularity linked list. Pada bab sebelumnya, konsep circular array diimplementasikan menggunakan aritmatika modulo untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama pada array. Nah, pada circularity linked list, bagian tile dari daftar menggunakan referensi next untuk menunjuk kembali bagian head dari daftar tersebut. Nah, sebuah circularity linked list menyediakan model yang lebih umum daripada linked list. Standar untuk himpunan data yang bersifat siklis atau berputar, yaitu data yang tidak memiliki konsep awal dan akhir yang pasti. Oke. Circularity linked list harus mempertahankan sebuah referensi ke node tertentu untuk dapat menggunakan daftar tersebut. Referensi ini disebut dengan current atau saat ini. Nah, penjadwalan round robin, sebuah penjadwalan round robin itu melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar atau sirkular dan melayani service setiap elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Penjadwalan seperti ini digunakan contohnya untuk mengalokasikan sumber daya secara adil yang harus dibagi oleh kumpulan klien. Penjadwalan round robin seringkali digunakan untuk mengalokasikan irisan waktu GPU, irisan waktu CPU ke bagian aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Nah, sebuah penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADT queue antrian umum dengan berulang kali menggunakan langkah-langkah berikut pada antrian queue. Pertama itu E sama dengan Q, lalu layani elemen E, lalu Q teks elemen E. Oke. Nah, pada teks bagian gambar dan penjelasan kanan, di dalam diagram kotak, the queue antrian itu ya ada the queue antrian, lalu ada the queue the next elemen 1, keluarkan elemen berikutnya dari antrian, 2 service the next element atau search service 2, layani elemen berikutnya atau layanan bersama, 3 enqueue the service elemen 3, masukkan kembali elemen yang telah dilayani ke dalam antrian. Untuk teks kanan tengah itu jika linked queue digunakan untuk mengimplementasikan hal ini, akan ada beban tambahan overhead yang mengikat karena harus menghapus node dari depan dan menambah yang baru di bagian akhir. Oke, teks di kanan bawah itu dengan kelas circular queue kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin hanya dengan 2 langkah berikut. Pertama, layani elemen queue titik form, lalu queue rotate. Mengimplementasikan queue dengan circularity linked list. Oke, saya akan coba kode juga. Saya akan jelaskan dulu. Implementasi ini hanya mempertahankan 2 variabel, tile dan size. Referensi next dari tile disambungkan langsung ke bagian head. Nah, kelas circular queue mendukung metode tambahan bernama rotate yang memindahkan elemen dari bagian depan
dan memasukkannya kembali ke bagian belakang antrean. Hal ini dapat dicapai cukup dengan mengatur head yang lama sebagai tile yang baru. Oke. Saya kan langsung run aja di sini udah saya sediakan. Nah, coba kita run. Seterusnya saya ambil. Nah, di sini ada penjelasan outputnya, saya akan jelaskan. Nah, hasil output konsol sesuai hasil cetakan pada gambar itu ada 57193 dengan panjangnya itu 5 dan 2 kali the Q. Angka 5 dan 7 keluar berurutan menyisakan antrian 193. Efek Q rotate, angka 1 yang tadinya mengantre paling depan dipindahkan ke posisi paling belakang sehingga menjadi seperti ini, 931. Kan pertama 139 193 jadi pas di rotate jadi 931. Oke. Sekarang saya akan jelaskan ke the Q. Penjelasannya. Oke, keterangan pada komponen diagram new head. Saya akan jelaskan ada keterangan pada komponen diagram. Untuk new head node itu adalah new head yang baru. Tile node itu adalah node tile atau ekor. Current head node to be removed. Itu artinya node head saat ini yang akan dihapus. Olden titik next itu referensi next milik head lama. Underscore tile titik next itu adalah old head pointer tile titik next awal yang menunjuk ke head lama. Underscore tile titik next itu lalu yang lainnya itu adalah all head titik next. Oh iya, yeah. Maksud saya all underscore tile titik next sama dengan all head itu adalah pointer. Oke. Kalau yang underscore tile titik next sama dengan all head titik next sama dengan operasi pemutusan di mana pointer next milik tile dialihkan langsung menuju ke node setelah head lama. Nah, lalu ada NQ. Keterangan komponen pada diagramnya itu ada current tile node, artinya node tile saat ini. Ada juga no node to be added, newest, artinya node baru yang akan ditambahkan. Titik 2 nodes. Nah, underscore tile titik next adalah pointer next titik adalah pointer next dari tile lama yang semula mengarah ke head. Newest titik next sama dengan underscore tile titik next adalah node baru newest yang menyalin pointer tile titik next lama agar ia ikut menunjuk ke arah head. Nah, underscore tile titik next sama dengan newest adalah pointer next dari tile lama diubah untuk menuju ke node baru. Penjelasan logika perbaruan pointer. Nah, dari kedua gambar ini memberikan ilustrasi visual yang sangat jelas mengapa kita hanya membutuhkan satu variabel tile saja dalam circular queue. Bagaimana alur queue bisa bekerja? Itu ketika kita menghapus elemen terdepan, kita tidak boleh memutuskan lingkaran linked list. Komputer bermula-mula menandai node depan sebagai all head yang menyimpan elemen E. Agar all head terhapus, kita melakukan operasi melompat bypass pointer dari tile yang tadinya mengarah ke old head dipindahkan agar menuju ke old head next atau calon head baru. Seketika itu juga old head terisolasi dari lingkaran sistem dan otomatis dihapus dari memori. Nah, bagaimana dengan alur NQ? Nah, ketika ada elemen baru, newest yang ingin masuk ke bagian belakang antrean, karena ini berbentuk lingkaran, newest harus menunjuk ke head agar lingkaran tidak terputus. Nah, dari mana kita tahu alamat head? Kita tahu dari underscore tile titik next. Oleh karena itu, kita melakukan perintah newest titik next sama dengan underscore tile titik next. Nah, setelah newest aman terhubung ke head, tugas tile yang lama adalah menuju ke newest
dalam kurung underscore tile titik next adalah menunjuk ke Newts atau underscore tile titik next sama dengan Newts. Nah, langkah terakhir label nama .tile dipindah ke Newts karena dia yang sekarang resmi menjadi gerbang paling belakang. Oke, sekian saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.